Benarkah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad disebarkan dengan kekerasan? Sahabat-sahabatku dimanapun berada, banyak orang, baik mereka yang mengaku beragama Islam maupun orang-orang yang non-Islam, sempat meyakini bahwa memang Islam diajarkan dengan kekerasan. Sahabat-sahabatku, pemahaman yang seperti ini terjadi bukan tanpa sebab. Karena faktanya memang ada kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Islam, di mana ustadz-ustadznya mengajarkan bahwa Islam memang disebarkan dengan pedang, dengan perang, dengan kekerasan. Tetapi, benarkah demikian? Baik sahabat-sahabatku, untuk memahaminya lebih jelas, mari kita simak video-video berikut ini. Selamat menyimak. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah, itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebarkan pasukan 12.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga terjadi dua perang besar di zaman Umar bin Khattab. Ada perang Yarmuk yang dipimpin Khalid bin Walid. 12.000 orang melawan 250.000 orang pasukan Romawi. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu. Sehingga mayoritas wilayah Romawi runtuh. Wilayah Afrikanya dan wilayah negeri Syamnya. Kemudian pasukan yang kedua dikirim ke wilayah Qadisiyah. Qadisiyah melawan Persia. Ini 350.000 pasukan Persia dilawan dengan 12.000 pasukan muslim. Dan dua-duanya menang. Dengan ekspansi Islam seperti itu jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Tahukah Anda, 6 orang ulama hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, semua ini orang dari Persia. 6-6-nya nih. Gara-gara Islam dulu diekspansi oleh Umar bin Khattab sampai ke sana, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dari anak turunannya keluar ulama hadis yang kita pegangi banyak hadisnya. Itu awalnya dari jihad. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam. Disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk. Gitu kan? Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif. Gitu kan? Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Abu Bakar mengutus untuk memerangi Aswadul Unsi, untuk memerangi juga ya, Musailam al-Kadzab di wilayah Yaman yang mengaku sebagai nabi, dihabiskan oleh Abu Bakar dengan peperangan memang, sehingga habis fitnah itu, nggak ada fitnah lagi. Tapi kita fair, datang menawarkan Islam, nolak baru kemudian ya kita bayar jizyah, kalau nolak baru perang. Benarkah Islam yang asli disebarkan dengan kekerasan?
Apalagi ada Ustadz Bahasa Lama yang mengatakan bahwa Islam ditegakkan, dikembangkan dengan pedang. Ngawur itu. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Kalau Rasulullah nggak diserang, nggak mungkin diserang, menyerang. Rasulullah itu diserang dulu, terjadilah perang Badar, sampai kemudian melahirkan sholawat yang heroik, yang itu juga digunakan oleh Hizbullah, Fisabilillah, tentara-tentara pesantren yang dulu dipimpin oleh Mbak Abbas Buntet, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, Syekhuna Khalil, dan ulama-ulama kampiun sepuh dulu menyemangati dengan selawat Badar. Bahkan ketika tahun 65 mendekati 66 mau berhadapan antara PKI dan NU, maka NU juga membuat drum band dan melantunkan selawat Badar. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna, aku bertawasul di bismillah, dengan bismillah. Dan pahlawan-pahlawan Badar yang dijamin Allah ada 70.000, insya Allah dijamin masuk surga atau 70. Nah mereka ini diserang. Nah ketika zaman menghadapi PKI dan NU itu dijadikan semangat, sehingga anak-anak NU banser-banser pada waktu itu menunjukkan semangat bela negaranya yang luar biasa. Jadi yang membela dari komunis NU, bukan kelompok-kelompok yang sekarang diikuti oleh Habib-Habib yang tidak cetha nasabnya itu. Apalagi Haikal Hasan, Mas Haikal Hasan, atau apa dia ngakunya juga Habib juga itu, Habib Haikal Hasan, kemana-mana pakai sorban, juga Mas Egi Sujana. Anda salah menafsiri sejarah. Kenapa umat Islam dan di dalam surat itu dikaitkan dengan hijrah dan kemudian diteruskan dengan jihad? Jihadnya ini bi amwal wa anfus. Kenapa didahulukan berjihad dengan harta benda? Karena perang itu sangat mahal. Dalam kondisi yang terdesak, Rasulullah belum menatap dengan benar, ekonominya masih porak-poranda. Makanya Rasulullah mengambil inisiatif mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah, ansor itu adalah bangsa penolong dari Madinah, kemudian dipersaudarakan, hartanya dibagi dua. Karena orang-orang muhajirin ini ahli dagang, orang-orang ansor ini punya harta, maka persaudaraan itu melahirkan sebuah akumulasi permodalan yang sangat besar, menghasilkan yang besar, sehingga bisa membiayai perjuangan. Maka bi amwal didahulukan, dan itu diberikan contoh. Sayyidina Abu Bakar lalu menyumbangkan semua hartanya untuk membiayai perang, karena akan diserang oleh kafir Quraisy.
bekerja sama dengan Yahudi yang berkhianat di dalam perjanjian Hudaybiyyah, di dalam perjanjian Piagam Madinah. Ini konteksnya. Jadi nggak boleh dong kita serampangan menafsirkan seolah-olah Islam ini kok jadi agama penghukum, seolah-olah kok Allah ini jadi beringas dan sadis, suka menghukum. Salah. Kalau suka menghukum, kata-kata untuk membaca firman Allah tidak didahului dengan biismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Harusnya biismi Allah al-Qawi wal Aziz atau wal Malik. Begitu dong. Anda salah. Islam itu rahmatan lil alamin, kasih bagi semua alam. Maka tidak menjadikan jihad itu sebagai dasarnya. Dan jihad itu banyak warnanya, Mas Egi. Bahkan ada dalam kondisi tertentu afdhalu jihad, ini hadis sahih loh. Afdhalu jihad, jihad yang paling afdal kata Rasulullah, sabda Nabi, afdhalu jihad kalimatul haqqin inda sultanin haq, sultanin jair. Artinya apa? Kalau melihat pemimpin yang menyeleweng atau salah atau tidak sesuai dengan track yang disepakati oleh bangsa saat itu, maka memperingatkan itu adalah jihad yang paling jihad. Tuh. Jadi bukan jihad kemudian harus peperangan untuk mencapai damai seperti yang diucapkan oleh Mas Egi. Salah. Damai harus perang, kata siapa? Bahwa perdamaian bisa tercapai setelah perang, iya. Tetapi ada satu, perang salib menimbulkan damai apa enggak? Selama 500 tahun tidak melahirkan kedamaian. Tetapi dengan cinta dan kasihnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi yang muncul pada saat itu, dia telusuk ke kemahnya Richard the Lionheart, panglimanya perang salib. Richard sang hati singa, bisa bayangin kayak apa itu hatinya. Tetapi ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan masuk dan mengobati. Keluhuran budi, cintanya, kasihnya yang ditampilkan mewakili sosok pemimpin Islam itu menggerakkan hatinya Richard the Lionheart. Tanpa perang damai kok. Jadi salah di gamenya Mas Egy Sujana bahwa untuk mencapai damai harus perang. Bukan, ini justru terus sudah terjadi peperangan didamaikan dengan keluhuran budi Salahuddin Al-Ayyubi. Damai, bisa pulang. Dan selesailah perang yang terjadi beratus-ratus tahun itu, hingga saat ini tidak terjadi perang agama lagi. Maka kalau konteksnya yang disampaikan oleh Mas Egy ini sengaja itu senafas dengan Khalid Basalamah yang memang kemudian memanas-manasi orang untuk membunuh orang dengan darah dan pedang. Lalu kalau mau perang betulan itu, siapa yang kamu perangi di negeri ini? Rasulullah pernah mengangkat tangan pedang. Yang barang siapa memusuhi kafir dimi, artinya orang yang kafir tapi tidak memusuhi Islam, musuhnya adalah aku Muhammad. Ini kafir yang tidak memusuhi. Nah sekarang ini memangnya Mas Egy ini sudah mencap semua pemimpin negara ini nggak ada yang baik, pemimpin TNI ini nggak ada yang baik, pemimpin polisi ini nggak ada yang baik, pemimpin umat yang ada di NU yang jumlahnya 107 juta ini nggak ada yang baik, kafir semua begitu. Nah sampean berarti aliran takfiri, sampean baik HTI. Berbahaya loh mengkafirkan orang itu. Karena ketika engkau mengkafirkan orang dan orangnya sesungguhnya masih bertuhan kepada Allah, engkau sendiri yang kafir. Hati-hati kalau ngomong. Anda sebaiknya di ranah hukum saja. Jangan ikut campur urusan agama seolah-olah melebihi ulama yang lain. Tafsir kenapa itu disebutkan tujahidu, itu ada terusannya. Bi amwal, didahulukan dengan harta bendanya. Oleh sebab itu, ketika engkau punya harta benda seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, semua hartanya diserahkan untuk biaya perang.
Sehingga ketika mendatangi pernikahan putrinya Sayyidatina Fatimah, dia pakai urung sarung bantal, sampai ditegur oleh Rasulullah, bukan begitu berjihad di dalam harta, harus engkau sisihkan untuk keluargamu. Maka Sayyidina Utsman menyumbangkan separuh hartanya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sepertiga hartanya. Ini cara yang baik. Jihad itu dengan amwal dulu, dengan harta bendanya. Jihad ketika engkau melihat saudaramu yang terkena COVID-19, yang menderita sakit, menderita karena tidak bisa mencari pekerjaan, di PHK, tidak ada pendapatan, itu jihad. Engkau tidak akan masuk surga ketika engkau makan dengan nyaman dan perutmu buncit, badanmu gemuk, tetapi di sebelah rumahmu banyak terdengar tangisan karena kelaparan. Maka tafsirilah agama itu dengan kasih. Wong dibacanya aja biismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kok. Lalu di negara yang begini Anda masih menafsirkan dengan hukum-hukum qital, membunuh, kisos. Bagaimana? Pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini, bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali. Gitu ya. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim. Harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi. Tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia. Yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan. Sudah merasa, ini sudah zaman dulu gitu. Mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Rumangsamu bola jog diantengi tanah Jawa mbok usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu apa? Cok. Ya kowe ra seneng bayang rasane cangkem kowe. Bakane wis adus walang-walang kowe. Rumangsamu ora dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Pak Bondo, Pak Dekesno dikeprok-keprok, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, Om Kasim, nah. Niku ongkos nih. Ajur. Nah, ngoten mawon.